Oke. Oke, sudah mulai. Sudah. Tapi saya nggak tahu cara besar ini. Besarnya di sini. Soalnya nggak pernah pakai Apple. Dan juga ini. Oh. Ini mic. Mantap mic-nya ini. Ini cocok untuk kebakti. Ya, berarti mau ngapain mundur? Langsung. Ya, pertama-tama terima kasih untuk sabar dan ibu keterlambatan saya dan juga. Jadi sekali lagi saya sangat bersukacita, sangat bersyukur dan excited melihat bagaimana semangat hati daripada sistem sini terus mau belajar. Yang saya bilang tadi malam, Jemaat Makassar itu adalah salah satu jemaat yang sangat memberikan inspirasi kepada seluruh jemaat Nusantara. Dan terutama bagi semuanya, setiap kali orang bicara tentang Jemaat Makassar selalu hal-hal yang baik yang mereka ciptakan. Pasti karena dari sini betul-betul punya hati yang dari manusia bilang sangat menghargai brothers and sisters pun dalam gereja tunjuk keyakinan tentang siapa sama kita selamat, keyakinan gereja yang benar itu bisa daripada fellowship yang kita lihat dan keyakinan dari jemaat. Oke, so hari ini kita bicara hal yang penting yaitu tentang bagaimana kita menggali firman Tuhan yang baik. Saya bikin ini pelajaran saya akan kepada jemaat di Vietnam. Judulnya adalah Unearthing the Bible. Bagaimana unearthing itu apa, menggali, keluarkan firman Tuhan itu. Nah, di sini kita belajar beberapa istilah, tapi saya percaya juga istilah kalau menakutkan, hermeneutik lah, exegetik lah, homiletik lah, itu bahasa sebenarnya cuma keren-keren aja. Itu adalah bagaimana menerjemahkan, bagaimana menggali dan bagaimana menyampaikan. Itu programnya hermeneutik, exegetik dan homiletik. Bagaimana memahami, menerjemahkan, menggali dan juga bagaimana membicarakan berkorban. Oke, so kalau saya bersedia, oke, let's do some exercise. Exercise. Coba Matius 24 ayat Matius 27 ayat 46. Coba dibaca. Matius 27 ayat 46. Matthew 27 verse 46. Matius 27 ayat 46, silakan. Atau kalau baca? Kalau bahasa Indonesia boleh? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke, nah, kira-kira maksud apa Tuhan bicarain? Apa maksudnya? Kalau sudah tahu, sudah ajarkan, terus ngomong. Oke, kira-kira waktu Tuhan bicarain yang kita terima apa? Nah, silakan berpendapat, silakan boleh. Apa yang kita terima di sini? Tuhan bicara, ya Allahku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, apa itu? Merasa out, bisa tinggalkan, oke, bisa sedih. Oke, apa lagi? Apa lagi? Apa itu? Merasa takut, jadi manusianya muncul takut, apa lagi? Apa itu? Nah, lonely, merasa lonely dan sebagainya. Kan itu pikiran kita kan, karena kita baca literal, kita baca. Tapi kalau sekarang kita melihat dari kacamata seorang biologi, maka ini adalah sesuatu hal yang amazing menurut saya. Karena banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan berkata begini, kalau dia Tuhan, kenapa dia menangis saya kecil begitu? Kalau dia Tuhan, kenapa dia takut? Bukankah Getsemani dia sudah waktu takut tadi, kenapa dia takut lagi? Kalau dia Tuhan, kenapa dia menangis berteriak-teriak kayak, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan dia Tuhan. Dan ini sering banyak orang tidak bisa menjawab. Yang kedua adalah, kemudian orang mengambil dari sisi teologi, pemahaman bahwa
Dia adalah roh yang ada roh Allah dan dia sangat roh Allah meninggalkan dia. Of course, itu adalah logical explanation. Tapi kalau kita kembali yang tadi saya bilang unearthing the Bible, maka ini adalah pengertiannya. Oke, di zaman dahulu, nah oke, kalau kita baca, ya kita pakai kacamata sejarah, ini namanya historical lens. Dikatakan bahwa Rabi pada abad mula-mula, ya, dia menyebutkan kata pertama dari Mazmur itu sebenarnya tujuannya adalah kita itu mengerti konteks Mazmur itu. Zaman dahulu Alkitab tidak punya buku, tidak punya pasal dan ayat. Ya, jadi hanya contoh Mazmur atau Psalm dari Mazmur 1 sampai Mazmur selesai itu ditulis dalam bahasa yang sambung menyambung. Dari mana kamu tahu sudah pindah kepada Mazmur pasal berikut? Yang kamu hafal adalah kalimat pertama dari Mazmur itu. Oke, jadi waktu orang menyebutkan Mazmurnya dia mengutip, maka orang harus lihat bisa konteks kalimat itu atau lihat pada konteks pasal itu berbicara. Jelas maksudnya. Sekarang kalau kita lihat Mazmur 22, Yesus mengutip Mazmur 22. My God, why have you forsaken me? Sama kalimatnya. Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. Kamu tuh jauh dari saya. Oke, tapi apakah Yesus lagi bicara perasaannya? Of course, dia lagi mengutip perasaan daripada si pemazmur. Yaitu Mazmur 22. But I am a worm and not a man. Scorned by everyone, despised by the people. All who see me mock me. They hurl insults, shaking their heads. He trusts in the Lord. They say, let the Lord rescue him. Let him deliver him since he delights in him. Kalau dia adalah kedekat sama Tuhan, betul ya, kalau dia percaya pada Tuhan, selamatkan dirimu dong. Katanya, itu kalimat itu diucapkan di mana? Diucapkan di atas kayu salib. Kalau engkau benar-benar adalah Mesias, selamat turun dan selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Kan itu kata-kata orang yang menghujat dia. Yang menghujat dia bukan cuma orang-orang sekitar situ, tapi juga penyamun yang disalibkan bersama-sama dia juga menghujat dia. Kalau engkau Tuhan turun dong selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Dan dia lagi mengutip, dan Mazmur 22 sebenarnya secara sempurna menggambarkan tentang penderitaan orang di kayu salib. Oke, lanjut. Ayat 17-19. All my bones are on display. People stare and gloat over me. They divided my clothes among them and cast lots for my garment. Saya tanya, benar nggak di kayu salib di mana mereka mencabik-cabik jubah dan kemudian menjadikan undian? Ada nggak mereka bikin undi daripada jubah Yesus? Ada. Apalagi, but you, Lord, do not far from me. You are my strength. Come quickly to help me. Oke? Nah, kan ini menceritakan penderitaan. Tapi Mazmur itu, sifat Mazmur itu bukan cuma menceritakan penderitaan, kemudian stop di situ. Karena sifat Mazmur adalah menceritakan penderitaan, tapi juga keyakinan dia tentang Tuhan. Dan apa yang dia lakukan melewati penderitaan itu. Sebenarnya itu Mazmur begitu isinya. Makanya kalau orang hanya baca pada kalimat pertama, orang lupa bahwa Mazmur 22 ada konteksnya. Konteksnya adalah seorang menderita, dia kemudian sangat menderita, lingkungan sekitar menghujat dia dan menghina dia sangat tertekan, tapi dia percaya pada Tuhan, dan dia overcome penderitaan itu. Itu isi Mazmur 22. Jadi kalau orang baca Mazmur 22, sebenarnya Tuhan tidak cengeng. Tuhan tidak bersedih. Dia lagi bilang adalah, saya menang. Itu bahasa dia sebenarnya. Tapi dia kutip dari kalimat pertama, makanya orang salah ngerti. Tapi kalau orang ngerti Alkitab, Tuhan tidak bilang bahwa, Tuhan kenapa? Oh enggak. Dia lagi bilang, I win. Itu sebenarnya. Karena konteksnya adalah Mazmur 22. Nah dia, seberapa banyak kita bisa salah banget kita bisa. Bahkan waktu saya bicara ini, para dokter teologi, saya kan ngajar kan, saya kasih pada mereka contohnya. Itu mereka berdebat loh. Dan mereka nggak percaya bahwa itu benar ya maksudnya. Dan sampai selesai mereka kayak penasaran. Kita
kalau mereka itu nggak bisa ini maksudnya. Karena mereka sudah diajari sama bertahun-tahun, termasuk kita dalam gospel kita ajari adalah waktu Tuhan berkata, Eloi, oleh lama sabaktan. Kita bilang, Tuhan telah ditinggalkan oleh Bapa. Dia sedih sekali. Betul kan? Dan Tuhan kontesnya enggak, dia lagi bilang setan. Coba kita baca. Dia katakan, I will declare your name to my people. In my assembly, I will praise you. You who fear of the Lord, praise him. All you descendants of Jacob, honor him. Revere him, all you descendants of Israel. Let all the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of nations will bow down before him. Dia bicara bahwa biarlah setelah ini apa yang saya alami membuat seluruh bangsa Israel menjadi lebih rohani lagi. Mereka lebih menyembah Tuhan, dan bahkan bukan cuma bangsa Israel, seluruh dunia akan menyembah Engkau. Katanya, itu kan nature kematian dari Tuhan. Benar nggak itu pesannya kematian Tuhan? Benar nggak? Betul. Jadi Mazmur 22 adalah bicara tentang a suffering servant, hamba yang menderita. Dia percaya Tuhan, walaupun dia mengalami penderitaan yang hebat, dan bahkan orang-orang sekitar dia menghujat atau menghina dia. Tetapi dia percaya kekuatannya datang karena dia dekat, dia connection kepada Tuhan. Dalam penderitaannya, dia dia glorify, dia memuji Tuhan, dia membesarkan Tuhan, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi tunduk, hormat, dan memuji Tuhan. Dan tindakan dia akan menjadi inspirasi tidak saja kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi juga kepada orang-orang seluruh dunia. Itulah isi daripada Mazmur 22, pesannya. Dan saya tanya, Tuhan lagi bicara apa dari setiap salib? Waktu dia bicara konteks Mazmur 22. Dia bilang adalah, I have overcome and I win. Itu maksudnya. Dan kalau dia bilang, saya menang, itu kan sombong kan? Caranya adalah dia bilang, karena Tuhan Yesus kan Allah yang sangat, Allah yang dia adalah rendah hati. Orang rendah hati tidak akan bilang, saya juara, enggak. Dia kutip satu pernyataan, karena dia seorang rabi, dan orang harus menerjemahkan maksudnya apa dari pernyataan itu. Bukan orang secara literal ambil kata dia, kemudian itu pikirannya, enggak. Orang harus ambil satu statement dia dan cari tahu maksudnya apa. Oh, dia kutip Mazmur 22. Oh, Mazmur 22 itu apa konteksnya? Oh, konteksnya adalah ini maksudnya. Saya menderita, tapi saya menang, dan saya mengalahkan penderitaan itu. Itu maksudnya dari Mazmur 22. Itulah maksudnya yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. I have overcome and I won. Itu maksudnya. Katanya, kamu kagum kepada Tuhan kita itu. Kamu kagum kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita, ya betul, saya juga kagum. Tapi kalau saya tidak mengerti konteksnya, saya jadi kasihan kepada Tuhan saya. Dia menderita. Bahkan dalam penderitaannya dia sempat kayak bertanya, Bapak kok engkau meninggalkan aku? Dia manusia biasa. Kita jadi kasihan. Karena Tuhan gak butuh kita kasihani dia. Karena dia Allah yang maha kuasa. Kalau kita baca konteksnya, jadi kita kagum, gila. Di dalam penderitaan itu dia masih bilang, dia masih tahan, dia masih lewatin. Dan dia berkata, sebelum kematiannya adalah, I have overcome. Saya menang. Itu maksudnya. Seperti Stefanus, kisah Rasul, pasal yang 78. Waktu dia dilempar dengan batu, apa reaksi dia? Dia teriak, sakitan. Udah, dia bilang apa? Aku melihat surga terbuka. Dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Itu orang yang beriman. Jadi tak mungkin Tuhan Yesus yang begitu, yang istilah yang ada Allah itu akan mengucapkan kata-kata karena dia lagi mudik, lagi sedih enggak. Dia lagi bicara kata-kata tentang iman, tentang keyakinan bahwa dia menang dalam pertempuran itu. Seperti Stefanus dan dari batu. Dia memandang dan dia sebelum mati dia bahkan lihat cahaya surga. Paulus waktu lempar batu di kota Listra, dia ngapain setelah itu? Dia bangkit, dia pergi ke Derbe, ngapain Derbe? Memberitakan Injil lagi. Itu nature daripada orang-orang dalam Tuhan. Dan kalau itu nature mereka, gak mungkin Tuhannya, yaitu Tuhan kita, akan bersikap yang sebaliknya. Kayak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Gak mungkin. Karena that's not his nature. Orang-orang yang ikut dia pun nature-nya adalah dalam penderitaan masih bisa lihat Tuhan. Masih semangat dari penderitaan. Kisah Rasul pasal ke-4, pasal ke-5. Mereka disesat. Betul? Rasul-rasul dicambuk, disesat di bait suci oleh para imam besar. Apa respons mereka? Mereka keluar dengan gembira karena mereka menganggap bahwa
Ini belum sebat dengan apa penderitaan Yesus. Itu nature daripada orang-orang rohani. Nah kalau orang rohani atau pengikutnya nature kayak gitu, masa doanya, masa rajanya, masa tuannya, apa kau meninggal aku? Sementara Getsemani dia sudah lewatin. Peperangan Tuhan Yesus bukan di sini, bukan di kayu salib. Peperangan Tuhan Yesus adalah di Getsemani. Dia overcome itu, sampai keringat pecah berdarah itu peperangan dia. Yang di kayu salib dia sudah berperang lagi, dia follow through all the process tanpa komplain, tanpa ada kesedihan, tanpa ketakutan, dia sudah follow all the process. Cross itu dia sudah lewatin, ketakutannya dia sudah lewatin mana di Getsemani. Di salib dia tidak lagi punya ketakutan itu. All the pain itu tidak pengaruh pada dia lagi. Jelas maksudnya. So now imagine kalau kita salah ngajar. Oke? Dan ini sudah generasi demi generasi demi generasi. Saya kan udah ngubah sebenarnya bahan kode gospel itu. Saya nggak tahu masih ada juga masih pakai kode gospel yang lama. Termasuk pengajaran sebenarnya sudah saya ubah semuanya. Oke? Supaya kita bisa lihat bahwa Tuhan kita tuh kita kagum, kita kasihan. Dia adalah Allah yang luar biasa, dia overcome. Dan berkata, I have overcome and I win. Itulah Tuhan kita. Oke? Nah sekarang, what do you think waktu kita belajar ini? What do you think? Ya. Kalau dari Mazmur 22 menurut saya Pak, ini kalau secara keseluruhan dilihat proses yang menurut Tuhan lalu juga sampai dia menjadi atas proses. Ya. Kita belajar kalau lihat firman ayat per ayat, kita akan melihat seperti yang awal inilah kita akan melihat kasihan. Kalau kita lihat secara keseluruhan satu pasal, kita bisa lihat tujuan akhirnya Tuhan orang. Betul. Ya, dari itu. Makanya ini sering kalau kita baca Alkitab, setiap kali orang mengutip perjanjian lama, yang kita tidak baca perjanjian lamanya. Kita ambil waktu untuk lihat perjanjian lamanya, kemudian bahkan bukan cuma lihat ayatnya, lihat konteks daripada ayat itu apa maksudnya. Supaya kita ngerti bahwa si pembicara ini dalam pikiran dia tahu konteksnya. Dia tahu maksud apa dari pasal itu, dia ngerti maksudnya apa, dia bicara itu. Jelas maksudnya. So ini menarik. Yang sekali lagi, what do you feel sekarang? Gimana perasaan lu? Kamu tahu, gua salah ngajar kalau begitu. Kalau itu kan itu salah ngajar, gitu kan? What do you feel? Ya, gimana perasaannya waktu dia salah ngajar sebenarnya? Selama ini, ada orang bahwa Tuhan menderita dia sedih, terpisah sama bapaknya. Padahal nggak begitu, maksudnya dia lagi bahagia. Dia lagi bilang dan supaya cerita bahwa saya menang. Tapi dalam bahasa seorang rabi. Ya. Sisi saya ada malu sedikit ya, malu khawatir karena ada ini ke orang sebelumnya ya. Ya. Dan tapi satu sisi juga saya jadi semangat. Ya. Karena ternyata pemahaman saya tapi salah. Dan ternyata kalau kita dari dalam lagi kita bisa mengenal Tuhan. Itu kan yang Betul. Ya, dulu saya juga lakukan sama. Kan bahan-bahan kan dari semua di Jakarta kan bahwa Tuhan menderita, dia terpisah papanya, dia sedih terpisah papanya. Yang mana? Ya. Kemudian, oke, gini. Of course, kan Jakarta kan most likely sumber pengajaran kan dari saya, most likely ya. PL, P1, PB2 semua kan dari SOM, segala macam kan dari saya. Nah, di Jakarta itu sudah berubah model pengajarannya. Jadi sudah berubah itu bukan berarti berubah ayatnya sama, cuman pendekatannya itu sudah berubah. Oke, contoh misalkan begini. Contoh kisah Rasul 17 yang tentang satu umat yang memanggil bangsa untuk kemudian supaya mereka menjadi mumi dan supaya mereka mencari dan menemukan. Kan itu kan kisah 17. Nah, waktu kita belajar dulu, kita kan tidak fokus pada konten apa yang Paulus ucapkan. Betul? Kita jump in kepada kesimpulannya bahwa supaya manusia mencari
Dan mudah-mudahan menemukan dia walaupun dia tidak jauh daripada kita semuanya. Kan itu yang kita cari, karena kita mau orang cari Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya adalah, Paulus itu lagi mengubah tentang konsep Tuhannya orang-orang Yunani. Dia bilang, Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang di atas, yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, ayat ini sebenarnya kalau kita kupas dengan lebih dalam, sebenarnya all religion kita bisa bantu, termasuk juga Kristen. Kalau saya orang beragama, saya bilang, dan dia tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Saya bilang, begini, saya bilang, kenapa diterjemahkan kuil? Karena yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia adalah orang Muslim. Oke, makanya ada banyak istilah-istilah dia tahu berdasarkan interpretasi dia. Jadi karena itu kemudian, waktu dia bilang kuil-kuil, karena pikiran dia adalah, itu adalah berhala. Padahal kalau kita baca bahasa aslinya, sebenarnya dan tidak tinggal dalam rumah-rumah ibadat buatan tangan manusia, termasuk gereja, termasuk pakat masjid, termasuk pura, kuil, kelenteng, itu semua sepakat semuanya. Nah, kenapa itu penting? Karena saya bilang begini, waktu saya bilang begini, waktu kamu ke gereja, kenapa kamu jadi sopan? Ayo, bertanya, kenapa kamu jadi sopan kalau kamu ke gereja atau ke rumah ibadat? Kenapa? Karena kita pikir Tuhan di sana kan? Kita pikir Tuhan di sana. Kita pikir Tuhan tinggal. Kenapa orang datang, orang merawat gereja dengan bersih dan rapi? Kenapa? Ada di rumah Tuhan. Alkitab bilang, Tuhan tidak tinggal di situ. Kita mau bangun gereja sebesar semegah stadion olahraga pun, Tuhan tidak tinggal di situ. Kenapa Tuhan tidak tinggal di situ? Karena konsepsi berpikir manusia adalah karena Tuhan di sana. Maka ketika orang beribadat ke gereja, dia jadi ramah, jadi baik, dia berubah behaviornya ketika di rumah. Dia jadi berbeda karena dianggap bahwa Tuhan di situ, Tuhan tidak di sini. Saya jalan konsep Tuhan namanya omnipresence. Paulus mau bilang bahwa Allah itu omnipresence. Kamu di tempat yang paling gelap pun dia di situ ada. Sekarang kalau kita pikir sekarang beda di sini. Waktu kamu pergi ke tempat yang paling gelap, biasanya tempat maksiat, tentu. Otak kamu tidak berpikir Tuhan di sana kan? Tahu nggak Tuhan di situ ada? Karena semua perbuatan kamu dari record. Kamu tahu nggak kayak gitu kan? Jadi bingung orang Hebrew juga ya. Waktu lu lebih sopan ke gereja, lu di sini jadi kurang ajar karena anggap di sini Tuhan tidak ada. Enggak, Tuhan ada di mana-mana. Ada di omnipresence. Itu sudah mengubah. Yang kedua, yang tidak tinggal dan tidak dilahirkan oleh tangan manusia, seolah-olah dia kekurangan apa-apa. Saya bilang, kamu kalau jadi melayani Tuhan, kamu jadi usher. Tuhan butuh kamu nggak? Kamu jadi pendeta, Tuhan butuh kamu nggak? Ayo. Enggak. Saya tidak jadi pendeta, Tuhan butuh nggak? Kenapa saya menjadi pendeta? Tawaranlah baik untuk saya. It's good untuk hati saya. Saya dengan apa yang saya punya, kalau saya tidak melayani, mungkin saya jadi orang yang berusaha. Saya lebih dekat pada Tuhan, saya tahu bahwa pada level berkomitmen, saya mungkin level paling ini saya bisa capai. Karena itu bagus untuk saya. Dan berguna bagi orang lain. Tapi apakah kalau saya tidak mau Tuhan sedih, Tuhan bilang, aduh kalau gitu kerjaan saya bubar aja. Kenapa begitu? Gereja kita udah selesai. Oh enggak, Tuhan akan cari orang lain. Siapa aja melayani, itu maksudnya. Oh kalau gitu Tuhan gak butuh saya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Yang boleh diajarkan dari kisah 17 adalah jangan kita karena melayani Tuhan seolah-olah kita menjadi penting. Yang lain tidak penting. Seolah-olah doa saya lebih sakti dibandingkan dua orang ini. Seolah-olah saya lebih utama daripada yang ini. Nah itu yang Tuhan mau. Itu yang Paulus mau ajarkan. Supaya secara emosional, secara understanding, kita tahu bahwa semua yang kita lakukan seolah-olah bukan jadi penting, tapi Tuhan itu tidak layani oleh tangan manusia. Oh, saya tidak mau kasih persepuluhan saya. Ayo, kenapa emangnya? Tuhan apa? Tuhan apa? Enggak apa-apa, urusan kamu. Tapi kalau kamu tidak begitu, hati kamu lebih cinta uang, jadinya kan? Berusaha hati kamu. You want to do that, it's okay, have a free will to lakukan. Tapi bukan karena saya butuh uang kamu. Tuhan Allah cipta dia punya segala sesuatunya. Dia nggak butuh uang kamu dan saya. Tapi kita kasih supaya hati kita dijaga. Supaya kita tahu adanya balance kehidupan. Kita belajar menghormati, kita belajar untuk bisa misi. Kan semua dari bagian itu sebenarnya. Oke? Terus, gue nggak mau lagi. Ya silakan. Gue tidak mau lagi jadi pelayan, ada pemimpin. Ya apa itu pilihan kamu. Tapi menjaga hati kamu menjadi susah. Dengan ada kita jadi pemimpin, kita yang paling sering dikasih pelajaran. Kita yang paling sering bantu orang. Waktu kita bantu orang, emang kita nggak
terbantu hati kita? Terbantu dong. Waktu orang lihat berantem, kita juga ingat ya, tadi saya mau bantu sama istri saya. Kita jadi punya namanya awareness, jadi naik. Sekarang kita tidak pernah bantu siapa-siapa. Pergi kantor, pulang rumah, kita aware nggak dengan orang sekitar kita? Bukan. Kita tahu nggak bahwa ada orang berantem pada level yang mereka mau cerai? Dan kata-kata dimulai dari mana? Kata-kata yang kita ucapkan sama biasa, itu kita anggap biasa. Padahal pasangan udah cerai pernikahan mereka. Ngerti maksudnya? Jadi ini namanya meningkatkan kita punya awareness. Nah kalau kita ngajar itu kepada orang, kan orang jadi dari awal, yang kita perbaiki adalah pemikiran dan motivasi diperbaiki dari awal. Apalagi, bisa baca, itu contohnya aja. Jadi metode pengajaran terbaru yang saya buat itu sudah lebih bukan berarti yang sana sebelum itu lagi ya, sudah lebih maksudnya lebih detail. Dan lebih kepada model explanation, bukan lebih kepada model anak kecil yang oke. Maksud kamu maksudnya apa itu? Enggak begitu juga. Oke, itu contohnya. Kita ngajar orang yang lebih berpendidikan, lebih fokus pada knowledge. Bisa contoh. Oke, siapa sini yang sangat suka knowledge? Ya? Dan kalau tadi itu dia banyak tanya segala macam. Oke, nggak apa-apa, oke. Yang pasti yang suka feeling. Apa-apa suka feelingnya lebih jalan. Ya pasti. Rata-rata bapak-bapak yang lebih banyak feeling ya sulit ya. Lebih banyak knowledge. Kayak kita banget kayak gitu. Koneksi banyak feeling. Betul. Ya, waktu orang lebih banyak feeling, kamu jangan tanya bagaimana perasaanmu. Jangan. Tanyalah bagaimana, what do you think? Jadi ajarnya cuma berpikir what do you think. Kalau orang lebih logis, tanya what do you feel. Kamu perbaiki feeling dari awal. Contoh begini itu sederhana. Oh, saya tadi baik dari awal sudah rekonstruksi orang punya cara berpikir bisa rekonstruksi. Oke. Contoh misalkan Matius 17 saya tanya, oke, so ini orang yang feeling ya, atau orang yang thinker. Saya tanya gini, so what do you feel tentang IT? Yang saya jawabkan adalah, yang saya akan harapkan jawabannya adalah, saya merasa di cerita ini Tuhan sangat gini. I'm looking for the answer, saya merasa. Oke? Jawablah. Ya, konsep Tuhan di sini adalah Tuhan gini. Saya nggak potong. Oke, thank you for your explanation. But do you know my question atau tidak? Jadi kan, maksud apa? I ask you, what do you feel waktu kamu baca ini? Maksudnya kayak, maksud apa? Let me explain to you. Feeling itu adalah joy, sad, excited, fear. You say feeling, semua itu adalah feeling. So what do you feel waktu kamu baca ini? So in the beginning of the Bible study, saya sudah bawa itu untuk punya balance adalah feelingnya sama. Saya mau kasih dia balance. Kalau orang yang lebih feeling, saya langsung adalah, so what do you think saat ini? Nah, saya rasa saat ini bikin saya bilang, oke. Saya tanya kamu adalah, what do you think? I need to know your conclusion. Bukan your feeling tentang saat ini. Setelah dia jawab itu baru saya bilang, no, now, what do you feel? Baru saya minta feelingnya jalan. Atau setelah itu jawab feelingnya, so what do you think? Baru saya minta knowledge. Jadi, dia dari awal aware yang namanya thinking dan feeling, dia harus aware dari awal. Jadi sehingga kita gampang menaruh firman Tuhan, gampang. Karena dia ngerti ini adalah feelingnya, ini adalah thinkingnya, mainnya. Oke? Itu dalam Bible study sudah kita ajarkan dalam kita memimpin Bible study. Oke? Itu contohnya. Oke? So itu intermezzo aja. Makanya saya bilang, waktu itu udah lama banget. Ya. Oke. Kalau kita lebih tidak terlalu feeling, laporan klien ini kalau orang yang feeling. Ya, good question. Problemnya kalau yang kita di sini kan kita tidak bicara feelingnya. Kita yang leader study kan. Untuk kita bilang, so what do you feel? Atau what do you think I think? Oke? Kalau dia lagi bilang bahwa saya baca ini saya sedih sekali. Baru kita bisa empati di situ. Kenapa kamu sedih? Saya sedih karena saya merasa Tuhan itu baik-baik sama kita manusia. Dia itu sampai mau supaya dia dijelaskan Tuhan dia begini, tapi dia sayang banget sama manusia. Itu kan feelingnya dia kan? Dan bilang, wow. Kalau misalkan, kalau saya ini, saya baik bicara sama orang, gak banyak kalau orang bisa.
bisa punya feeling seperti kamu punya. Saya mati pada feeling dia kan. Kemudian saya setelah saya jelaskan, saya agree atau flow by dia punya feeling, dan saya go to the knowledge part. Kalau kita ada balance begitu, saya go to the knowledge part. Kamu tahu nggak? Tuhan lagi bicara, Paulus lagi bicara siapa Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan itu adalah satu, omnipresent, saya jelaskan semuanya. So, dari semua Tuhan yang hebat ini, dia punya satu keinginan. Apa keinginan dia? Dia mau kamu cari dia. Daripada kamu menemukan dia. That is how personal Tuhan kita itu. Oke, kita mau tanya, so what do you think? Wah, saya baru kenal Tuhan kayak gitu ya. Itu maksudnya. Wah, saya excited. Berarti dia masih mixed feeling gitu. It's okay. Tapi dalam begitu, kita tahu bahwa proses ke depan itu banyak untuk bantu dia untuk bisa bedakan feeling sama mind dia. Itu maksud. Betul, saya betul. Betul. Boleh juga tetap sama. Berarti yang tidak baku. Kalau dia orang feeling, kita langsung tanya apa yang dia ngerti dari ayat itu. Ya. Dia mungkin lebih bicara ke pembimbingan. Boleh. Itu kan baik buat mereka. Bukan berarti apa yang saya berarti dihukum. Harus begitu. Tapi kita yang lebih bijaksana, kita know what to do. Kalau dia terlalu feeling. Karena nanti dia akan lebih banyak exercise feeling dia. You know what happen kalau orang lebih feeling punya soal apa? Kekuatannya adalah dia bisa assessment situasi dengan cepat. Dia bisa tahu orang lagi happy, dia bisa cepat assess. Which is very good. Tapi yang kedua adalah kalau itu aksesnya benar, bagus untuk dia dirinya. Tapi sering kan kita bukan Tuhan yang bisa aksesnya tepat. Nah kadang-kadang ketika dia lagi nggak oke, asesmen dia itu menjadi kesimpulan. Jadinya dia menjadi ada namanya, dia punya zona yang dia itu anggap bahwa feeling dia adalah truth-nya. Asalnya begitu kan. Jadi dia cerita gini kayak, contoh gini, saya merasa Winda itu orangnya sombong, contoh. Kamu kan hati kan kayak gitu. Ya dong pasti contohnya mana mau jadi. Lagi contoh. Nah, jadi apa namanya? Kalau orangnya lagi baik hatinya, lagi oke, maka gampang untuk dia make a conclusion. Dan itu bisa lebih sehat conclusionnya. Tapi kalau dia lagi nggak oke, maka dia bisa nilai apa aja. Contoh misalkan dia bilang, saya lihat si Wida ini orangnya sombong ya gitu. Padahal itu hanya merupakan dia punya observasi. Ya lihat contoh misalnya kamu lagi bicara kepada satu sister. Kebetulan sister itu dekat. Itu aja kamu nggak bisa contoh. Tapi dia tidak ambil itu kepada orang yang mungkin belum dekat, bisa contoh. Tapi berdasarkan observasi, dia sombong sekali. Kemudian dia make as a conclusion, bahwa ini sombong. Kemudian dia menjaga jarak sama kita. Dan itu ada banyak sekali kesimpulan kita ambil berdasarkan observasi kita. Nah itu bukan truth-nya. Tapi kalau kita strong dalam feeling, kita akan make it become the truth. Kalau orang lebih strong dalam logik, dia akan bilang, begitu kali. Nah bukan berarti orang logik lebih bagus, orang feeling, orang logik kadang-kadang tidak bisa assess feeling emosi orang. Nah itu masalah kita. Dan makanya waktu Bible study kita sudah harus balance orang. Karena waktu dia masuk dalam gereja, dia bisa mix feeling antara logik itu bisa mix. Oke? Itu kira-kira. Orang katakan harus ada balance antara understanding logical, understanding feelingnya dia bisa. Nah kita dari beginning Bible study kita sudah bantu. Oke? Tapi kalau orang balance nya bagus ya nggak apa-apa. Gak usah harus feeling sama logik, gak usah, sampai aja normal aja gitu. Itu maksudnya. Oke? Itu contoh aja. How we change the way we approach people dalam Bible study. Ya, oke. So, kenapa ini penting? So, ada yang bertanya, silakan. Ya. Di manusianya Yesus yang dia juga bisa rasa itu. Dan sisi
Maksudnya buat tadi Ya. paspornya ini dia mengkonfirmasi bahwa dia begini. Bisa nggak? Jelas. The answer adalah kita buat Tuhan dua kepribadian. Kan nggak mungkin seorang ada yang paling dia punya dua ekspresi. Dia sendiri dia joy bersamaan, kan nggak mungkin. Bro bisa nggak bro? Bro di mana? Bisa nggak? Kayak gitu deh, nggak bisa. Berarti dia kalau one feeling. Nah kalau kita bicara secara behaviornya atau patternnya Tuhan kita, most likely adalah ini. Lebih kepada dia, lebih exercise. Dia lagi bicara, karena dia Tuhan itu kan waktu dia bicara nanti kita pelajari. Contoh misalkan dia bilang tentang harta harta pendam di mananya benar tidak makan habis. Kita anggap aja sebagai contoh. Itu kan logiknya itu kan kita harus temukan makanya baru kita bisa pelajari maksudnya apa. Contohnya begitu. Nah sama, kalau kita perhatikan patternnya Tuhan dan juga murid-muridnya, kita mungkin yang paling besar kesimpulan adalah dia bukan sedih. Kalau itu betul, dia sedih, kita mempertanyakan dirinya, integritasnya, dibandingkan dengan Stefanus, dengan Paulus, dengan Petrus, dan rasul-rasul yang lain. Karena mereka waktu dicambuk mereka bahagia. Wah, itu sedih kayak gitu. Jelas maksudnya. Gak mungkin lu pilih guru yang lu berani mati bagi dia, tapi dia sendiri takut mati. Kira-kira gitu loh. Contohnya. Jadi kalau kita perhatikan, kemungkinan lebih besar lebih kepada Mas Guru. Tapi kalau kita bilang, jadi dia ada takutnya sebagai manusia ada. Taman Getsemani, dia bilang, saya takut. Dia ucapkan, karena kalau kita vulnerable dia. Oke? Dia bilang dia takut, dan dia overcome takut itu. Kalau di sini, dia tidak punya waktu untuk explain. Makanya dia kutip satu ayat, dan hanya murid-murid yang orang-orang yang tahu Alkitab kemauan maksudnya. Itu kira-kira. Oke? Yang tadi Bapak share mengenai feeling dengan itu pada saat pembahasan ayat. Kalau misalnya Casper. Ini contohnya ya, bukan di Makassar. Mungkin di Konoha barangkali ya, mungkin atau no. Di Konoha. Dia bilang ya, betul saya kata-kata kasar yang akhirnya itu merendahkan saya. Oke, kemudian jadilah mereka berontak kepada Tuhan. Nah, cuman saya tanya ini apa? Cuci tangan sebelum makan. Gak ada yang jawab. Tapi ketika mereka mengukur cuci tangan sebelum makan dari standar of righteousness, mereka bikin orang karena itu, mereka berontak kepada Tuhan. Bisa nggak gereja lagi berontak kepada Tuhan? Bisa kalau kita buat peraturan yang dari standar of righteousness. Jadi orang lawan itu kita oh kamu sudah berdosa. Enggak. Di mana Bible bilang itu berdosa? Itu kita harus cari tahu. Oke? Dan di dalam Yahudi itu begitu banyak aturan yang dibuat sehingga tujuannya baik supaya orang itu bisa praktik firman Tuhan. Tapi jadinya mereka berontak kepada Tuhan. Apalagi di dalam Yeremia dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Dia bilang karena akan datang masanya orang tidak mau mendengarkan the sound doctrine. You know what's mean sound doctrine? Sound doctrine maksudnya itu maksudnya adalah pengajaran lebih logis yang sebab akibat akan itu lebih logis. Kenapa logis orang nggak suka? Karena capek dengarnya. Katanya kalau kita suka, siapa sini yang suka belajar? Kita dari dulu suka belajar. Ada nggak kita suka belajar? Kayak bapak suka belajar kalau kecil. Suka kan? Saya juga nggak suka. Siapa sih yang suka belajar yang kayak bangun pagi-pagi, kayak buku tuh kayak kalau nggak baca buku dia ke dunia mau kiamat besok. Ada nggak kita bilang? Ada. Siapa di sini kalau boleh pilih nih, nggak usah sekolah. Dulu. Kalau kita usah sekolah kan, saya juga sama. Kalau boleh pilih dari sekolah kita lebih senang kan? Benar atau tidak? Benar. Makanya siapa dulu suka bolos waktu SMA? Bolos kita. Saya suka bolos. Suka-sukanya. Trust me. Sedangkan kalau kita saya paling suka bolos. Oke? Saya bisa teriak panggil teman saya suruh keluar dan guru-guru semua pada satu sekolah lihat itu siapa. Teriak. Contoh gini, Jimmy.
Udah aku bolos aja. Ini kan guru lagi ngajar, lagi jam pelajaran. Kamu belajar apa? Kita tahu dia ngajar IPS kan. IPS ini gampang itu, keluar aja keluar. Guru IPS aja kurang ajar tuh anak kurang ajar. Kita tahu besok kita nggak sekolah, santai aja besok. Apel kan? Lu minta, mana dari itu minta? Kita nggak datang, ngapain? Orang dipanggil, butuh aja datang besok. Kita nggak masuk 3 hari, mereka lupa. Hari keempat datang lagi sekolah, santai aja. Begitu kita. Kalau boleh pilih, mending center sekolah. Dan suka adalah kita sebenarnya suka belajar. Makanya sound doctrine itu capek sebenarnya. Tapi memang itu yang membuat kita jadi hanyut sebenarnya. Karena orang malas untuk belajar lebih logis daripada firman Tuhan. Terus dia bilang, tapi mereka akan memindahkan telinga mereka kepada yang mereka suka, desire. Kalau boleh, jangan terlalu berat-berat bro. Khotbah jangan terlalu ribet-ribet. Nah bukan berarti khotbah ribet boleh, enggak juga. Kan khotbah itu khotbah lebih sederhana, bukan ribet. Tapi manusia lebih senang adalah ikutin yang dia maunya apa. Itulah yang terjadi sekarang pada kekristenan. Kita kan gemas kan? Ayo yang belajar karismatik, orang-orang karismatik, gemas nggak? Tadi bahasa Allah mereka tetap ngeyel dan mau terima. Gemas nggak kita? Gemas kan? Kan dulu kan kita begitu juga sama kan? Itu maksudnya. Kenapa mereka tidak mau terima? Karena mereka mau pakai feelingnya mereka nggak mau pakai logisnya. Maka dia bilang, pada hari akhir which is now, orang lebih senang pengajaran yang ikuti mereka punya keinginan, bukan berdasarkan logik. Karena sound of yang sound adalah masuk akal. Itu maksudnya. Kemudian bahkan Yeremia bilang bahwa ada orang sengaja untuk berbohong. Ada nggak pendeta ngajar dia sengaja berbohong? Ada. Dia change the Bible untuk memenuhi dia punya keinginan. Ada. Untuk misalnya begini, yang bicara tentang kamu kasih, hari itu berkati kamu. Segala sakit penyakit disembuhkan, tidak betul sebenarnya. Ada dia datang kebaktian kebangunan rohani di mana orang-orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan. Mana ada orang lumpuh berjalan? Di zaman modern ini di mana HP itu jadi dokumentasi, jadi kamera. Orang lumpuh dari kecil, kakinya kecil, kemudian jadi bisa berjalan, itu kan miracles. Kita nggak pernah dengar sampai sekarang. Dari 1000 sudah hampir 200 tahun sejak karismatik bermula. Tahun 1901 sampai sekarang tidak ada namanya orang lumpuh yang dari kecil tidak ada. Sudah berapa ratus tahun? 100 lebih tahun. 50 tahun, bahkan hampir 200 tahun. Sudah terjadi kok. Berarti kan bohong. Tapi sampai sekarang orang tetap mau beli bohong itu. Itu namanya yang terjadi. Yang berikut adalah betapa pentingnya. Dia bilang, waktu Paulus dia bilang gini, I know that after I leave, kalau saya pergi, serigala lihat akan datang di antara kamu. And dia tidak akan kasih sisa sedikit pun domba-domba. Bahkan dari your own number, di antara kamu, Paulus bilang, akan muncul orang-orang yang akan mengubah, distorsikan kebenaran. Dengan cara supaya mereka mengajak murid-murid lari kepada dirinya lebih banyak bukan kepada Kristus. So be on your guard. Remember, for 3 years, I never stopped warning each of you night and day with tears. So, ini pengajaran sesat Paulus sudah sebut. Berapa tahun Paulus mengerti mereka? 3 tahun. Dia bilang siang malam. Dengan apa? Dengan air mata. So, imagine seseorang. Setiap kali dia bilang, hati-hati pengajaran sesat. Dia bicara ulang-ulang selama bertahun-tahun. Dan waktu dia bicara, dia pakai air mata. Ada sisters, dia ulang-ulang. How serius untuk kita jaga doktrin yang benar? Sangat serius kan? Oke? Gereja-gereja yang bertumbuh besar, oke? Kalau dia tidak bangun fondasinya dengan kekuatan firman Tuhan, lama-lama menjadi gereja yang didasari kepada sistem atau didasari kepada sentimental, bisa macam-macam karena keluarga, karena historical, bisa begitu. Dan suatu masa itu akan mengalami stagnansi, mengalami berhenti kayak gitu. Itu akan sangat susah untuk memulihkan. Dan semakin besar gereja,
itu beban daripada pemimpin semakin makin berat. Karena problem yang muncul itu kebanyakan adalah problem berhubungan dengan emotional partner orang. Nah, gereja dibangun dengan terlalu logik. Makanya dulu kan kita tak fokus pengajaran kan. Kita neglect feeling orang. Jadinya orang-orang yang punya problem, yang feeling tidak teruruskan di gereja. Kemudian kita swing, kita gereja mulai belajar tentang namanya skema lah, John Bawala tentang routine parenting lah, segala macam, which is good. Now kita jadi belajar. I know how to handle anak-anak saya, walaupun mereka melewati atau mereka mengecewakan saya. So, saya lebih dewasa how to handle dan tidak make mistake. I save my generation ke depan. Oke? Tapi kita tetap harus ada balance antara Bible knowledge, Bible understanding doctrine, dengan yang namanya kebutuhan emosional orang. Terus ada balance supaya kesini jalan dengan baik. Oke? Di Jakarta orang-orang pada komplain kelasnya kurang. Kita kurang kelasnya, kurang banget. Itu yang saya rasa kita perlu bertobat. Ya, karena it's not me to make decision, jadi ya udah, I follow aja whoever want to make decision. Tapi intinya Jakarta ada kebutuhan lumayan penting adalah kita jarang ada kelas-kelas belajar untuk parenting, married, couples, agak jarang. So ya itulah mudah-mudahan kita bisa berpikir di masa depan. So yang kedua adalah kalau kita baca dia bilang bear in mind kata Petrus, kesabaran Tuhan itu adalah keselamatan. Seperti saudara kita Paulus yang menulis dengan wisdom yang Tuhan berikan kepadanya. Dia menulis dalam beberapa hal, suratnya itu agak sukar dimengerti. Dan orang-orang yang ignorance dan unstable distort the message. Jadi di gereja akan ada dua kategori, yaitu adalah ignorant. Ignorant itu adalah anggap itu biasa saja. Yang kedua adalah unstable. Ya memang misalnya kalau kita bilang sekarang ini borderline. Ya, bisa emosi, bisa sedih, bisa marah, itu namanya unstable. Atau unrighteous, whatever, tidak rohani, whatever itu kita mesti. Tapi dua orang ini tipe ini yang distorsi firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tadi begini, dia akan distorsikan sesuai dengan apa dia mau. Makanya dia bilang harus hati-hati. Karena akan ada muncul orang tipe begini dalam gereja. Satu adalah yang anggap, penting ini firman Tuhan. Yang misalnya, ya terlalu sulit pengajaran firman Tuhan. Nah, dia bisa distorsi nanti. Atau yang kedua adalah orang-orang yang memang unstable. Saya ketemu satu brother. Orang Kristen lama banget. Dia punya anak, sekarang lagi Bible study di kampus tulis. Waktu ketemu dia, dari matanya ada kelihatan dari orang lagi depresi orang. Dari mata bisa kelihatan dia belajar tentang Tuhan. Kenapa Alkitab pakai nama Allah? Karena kan bukannya Allah itu Allah orang Muslim, masalah apa selalu. Saya explain kepada dia tentang sejarah kita, tentang Alkitab bahasa Arab awal abad sebelum Muhammad. Jelaskan semuanya kan. Saya ajak dia untuk berlogika sejarah. Dia lihat muka saya itu kayak kosong, kayak blank. Oke, saya tegur, saya bilang, bro, are you okay? From your eyes, you don't really listen to me, saya bilang. Dan ngomong pada kamu lebih dari setengah jam. Kamu tidak benar-benar dengar. Saya tanya, saya ngomong apa tadi? Saya ngomong apa tadi, bro? Dia tidak bicara, lupa itu berapa tahun lalu, dan kemudian saya bilang gini, kalau gitu, you are not ready to talk, saya bilang. Karena seems like, kamu mau dengar apa yang kamu mau dengar. I explain to you, kamu nggak mau dengar, berarti there's no point terus di sini kan. Kamu bisa waktu kamu, kalau saya sih saya willing to help kamu. Kamunya mungkin wasting your time, saya enggak. Akhirnya kemudian tidak jadi. Tapi cerita yang bersebar adalah saya tegur dia marah-marah kepada dia. Itu maksudnya. Nah, kepada anaknya sama, nanti saya balik bertemu sama anak. Bentar kita bertemu sama anak itu bagus saja, lanjut. Tapi itu yang terjadi karena dia distorsi. Karena tadi unstable dan ignore. Saya nggak tahu dulu dia dapat pengajaran atau tidak. Waktu dia jadi murid saya nggak tahu. Tapi kalau dia sudah ignore dan tidak mengerti awal, kemudian unstable, dapatlah satu pengertian seperti satu revelation dari Tuhan. Selesai. Yang my conclusion dan very strong dalam conclusion dia. Saya bilang begini. Oke, let's say begini. Saya pergi ke lembaga Alkitab Indonesia, kita ganti semua. Kata Allah kita ganti Elohim, kata Allah kita ganti Yahweh, kata Allah kita ganti Adonai, kita ganti semua. Oke? Whatever you say, kita ganti. Kita ikuti pola kamu. Oke, then what happened? What happened? Karena jadi orang Kristen berubah gara-gara itu. Orang akan baca Alkitab lebih rajin. Dia nggak bisa jawab.
Jadi mau dibawa ke logika dia pasti nggak mau karena itu sudah strong dalam feeling. Maka dari awal saya bilang tadi balancing disciple untuk bisa ketika bicara firman Tuhan harus pikiran adalah saya mau pelajari dengan benar pengertian. Setelah ngerti pengertiannya baru dia aplikasikan ke kehidupan, baru feeling jalan di sini. Tapi jangan taruh feeling duluan dari waktu kita bicara logis. Setelah ngerti logikanya, aplikasinya baru feelingnya jalan. Itu baru benar. Oke? Kemudian kita baca di Titus 10 dia bilang, there are many rebellious people full of meaningless talk, deceptions, and especially those of discipline. Jadi orang yang boleh bicara. Tapi ada orang yang rebellious, yang bicara hal yang tidak penting dan sesuai dengan firman Tuhan. So, realitanya adalah akan muncul orang-orang yang sengaja mereka mengubah defektif. Ini masih bengkok firman Tuhan. Ada orang yang lebih suka mendengarkan, ya dia mau. Bukan apa yang saya dengar. Ada orang-orang yang memang sengaja nipu pengajaran. Ada orang yang sengaja untuk distorting, dibengkokkan pengertian. Ada orang yang memang dia berontak pada dasarnya. Akan ada tipe orang ini yang akan membuat firman Tuhan itu salah dimengerti orang. Makanya kita perlu baca dengan teliti supaya kita bisa jawab orang-orang seperti ini. Oke, kita istirahat dulu. Bisa beri dulu sebentar? Ya, beri dulu ya. 15 menit. Terima kasih. Ya, sebentar kita akan. Yo, brother sister. Om tadi Kak Eli tanya saya, Franky ngomong apa? Saya bilang, Franky ngomong apa saya ini. Itu logik atau feeling ya? Observasi. Observasi. Oke. Nah, nanti di bagian akhir kita bikin exercise. Jadi it's good untuk kita juga waktu kita bikin khotbah atau bikin lesson, kita tuh bisa going through the principle ini. Nah, Oke. Ini saya rasa perlu nggak ngerti hermeneutik maksudnya apa? Ya. Oke. So kalau kita baca sesuatu dalam bahasa Inggris, kemudian kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya kita gampang kita mengerti. Atau kita baca cerita dalam bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan supaya kita ngertinya. Dan ilmu untuk menerjemahkan apa yang kita baca itu namanya hermeneutik. Jadi kan Alkitab kan itu dalam bahasa Yunani bisa contoh dan baru. Nah, waktu kita baca dalam bahasa Inggrisnya, kemudian kita memahami dalam konteks sekarang, berdasarkan konteks dahulu, itu namanya hermeneutik, ilmu dalam menerjemahkan. Nah, itu adalah ada art of science-nya. Ada ilmunya sebenarnya, ada metodenya sebenarnya. Oke, bukan kita asal baca kemudian kita punya pengertian, enggak, kita ada metode yang membuat kita tuh terbiasa disiplin dalam membaca dan mengartikannya. Sementara eksegetik adalah caranya, the way-nya kita interpretasi. Di mana kita itu gali, kemudian mengeluarkan pengertiannya. Seperti kayak kita itu berada pada orang Kristen 2000 tahun lalu, dan kita mendengarkan firman itu langsung, berdasarkan pengertian orang pada 2000 tahun lalu, itu namanya exegesis. Kalau kita baca dengan pengertian orang zaman tahun 2000 sekarang, maka itu namanya eisegetik, di mana kita baca berdasarkan kacamata orang modern. Tapi kalau kita baca kacamata orang lama, maka Bible menjadi sangat menarik. Contoh begini. Contoh.
Kenapa Tuhan suruh, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Ayo. Saya ditanya begitu, kan kita tahun bulan kemarin satu dari keluaran kan. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun sampai 10 kali? 9 kali. Kenapa? Artinya sudah keras, oke, masuk akal. Apalagi? Gak apa, it's okay. Tuhan mau kasih dia kalau keras hati. Oh, gratis lagi gimana? Oke, luar biasa. Oke. Bisa lihat bukan bela 10 kali. 10 kali, oke. Oke, make sense. Daripada apa yang mereka sembah. Betul, Tuhan lebih rendah sembah. Lebih apa yang mereka sembah. Jawaban kita adalah masuk akal. Tapi sekarang kita tanya, mengapa? Sekarang kita go to second question. Mengapa Tuhan mau bangsa Israel tahu mereka sembah yang lebih hebat? Kalau kasih kepala sih, kita nggak apa, kenapa? Bukti banyak baru. Mereka butuh banyak, oke. Kenapa mereka butuh bukti banyak? Oke, saya understand. Sekarang kita cut semuanya, kita bilang begini, kan kita dari sisi Tuhan sekarang. Karena yang mengeras itu Tuhan punya perbuatan, bukan bangsa Israel. Oke, sekarang Tuhan ingin tunjukkan pada bangsa Israel. Sekarang kan, nah, sekarang apa tujuannya tunjukkan? Oke, kenapa dia begitu? Maka sebenarnya setiap perbuatan Tuhan, kita harus kembali kepada yang namanya sifat Allah. Waktu kita bisa menemukan sifat Allah dari setiap perbuatannya, maka tindakannya masuk akal pada masanya. Nih, saya taruh ini salah sifat Allah. Kalau kamu baca kitab Keluaran, yang paling banyak muncul selain menyembah Tuhan adalah tentang satu sifat Allah, keadilan. Allah itu adil. Kalau kamu lempar batu itu tidak sengaja kena orang, dan orang itu mati, apa hukumannya? Kalau tidak sengaja pergi ke kota apa? Kenapa ke kota penantian? Kota pengasihan, kenapa? Masuk akal? Ya, supaya Dari sisi keadilan. supaya dia terpisah dari keluarga. Sisi keadilan, nih, keadilannya begini. Dalam hukuman. Betul. Orang yang kehilangan. Keadilannya bukan dari sisi kita. Imagine anak kita yang mati. Oke, anak kita kehilangan anak kita. Apa yang kita harapkan daripada anak orang itu? Dia tidak ketemu sama bapaknya juga sama. Karena dia kan tidak bermaksud jahat. Tapi kalau saya tidak ketemu anak saya, dia juga sama tidak boleh ketemu anaknya. Makanya penjara sebenarnya dibuat untuk itu. Karena kota pengungsian sebenarnya itu dalam bahasa itu adalah penjara. Tapi bedanya adalah dia perlakuan sebagai saudara yang baik, bukan penjara kayak sekarang. Berarti maksudnya. Jadi dari mana muncul ide itu? Karena itu dari sifat Tuhan adil namanya. Kalau saya kehilangan anak saya, dia pun juga sama kehilangan. Tapi kalau saya sengaja membunuh orang, apa hukumannya? Makhluk saya mati, gak ada cerita. Dari sisi ibu yang anaknya melakukan, bilang, kasihkan anak saya, dia baik kok, betul. Tapi dari ibu yang anaknya dibunuh, dia bilang apa? Yang adil adalah menurut saya adalah nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Itu keadilan memang. Jadi sifat Allah itu adalah keadilan. Termasuklah tentang peraturan hewan, kalau hewan kita menyeberang, merusakkan ternak orang, itu kan ada. Itu kan ada keadilan nilainya. Kenapa Tuhan keraskan hati Firaun? Karena apa yang orang Mesir lakukan pada bangsa Israel harus dibayar lunas. Makanya semua yang mereka alami itu adalah menutupi 400 tahun mereka diperlakukan sebagai budak. Semua harta benda yang kamu curi dari mereka, kamu balikin. Waktu mereka mengeluarkan Tuhan, so mereka kasih emas berlimpah-limpah kan. Kamu tahu bukan mereka curi, itu sebenarnya adalah gaji mereka sampai tidak dibayarkan selama 400 tahun. Itu logikanya Tuhan. Jadi Bible itu so logical. Asal kita akan kenal namanya sifat Tuhan. Oke? Menarik kan? Orang tanya kenapa? Itu logik, karena God is just. Allah itu adil. Kenapa Tuhan suruh bunuh orang Amalek? Dan dia bilang karena kejahatan Amalek sudah sampai ke sana, sampai ke langit. Berarti orang Amalek itu jahat banget, sebegitu jahatnya. Sampai anak-anak juga jahat sama-sama. Ya kita pikir itu anak kecil, enggak, itu anak juga jahat. Ya, kamu pernah pergi ke Palestina? Pas kita bilang, Israel, Palestina kan agak wah ditembak sama orang Palestina. Kamu tahu nggak itu anak-anak kecil di Palestina diajar untuk jihad. Ya. Anak kecil itu datang pas senjata, senjata mainan. Ada satu orang anak yang lain diikat berpakaian, disuruh berpakaian orang Israel.
Dan datang dia sampai parah dia korak-korak dalam bentuk nanti dia dalam bentuk drama. Dari sejak awal dia aja membenci orang, katanya ini jahat kan? Kan sebenarnya jadi sejak anak itu sudah jahat. Ketika tawanan Israel dibawa ke Palestina ditangkap, itu satu kota berpesta. Mereka teriak-teriak, mereka bersorak-sorak, teriak-teriak, itu mayat di dalam truk, itu mereka celebration. Saya tanya kalau satu kampung, anak kita dibawa di kampung itu dibunuh dan satu kampung itu berteriak kegirangan. Oh, berarti gimana kampung itu? Mereka tidak bersalah. Mereka baik-baik, mereka jahat samanya. Jadi kalau kita baca, kalau Tuhan kita berkata kejahatan orang Amalek sudah sampai ke langit, itu maksudnya adalah jahat itu sudah bergenerasi, kakeknya, neneknya, perempuan, laki-laki, anak kecil semua jahat semua. Maka Tuhan memusnahkan mereka. Ngerti maksudnya? Itu contohnya. Oke? Itu namanya SJT, kita kembali ke masa lalu. Kemudian homiletik adalah bagaimana menyampaikan. Firman Tuhan pun harus juga sampaikan dengan baik supaya tidak salah pengertiannya. Contoh kita bilang kepada anak kita begini, kenapa kamu tidak berdoa? Tuhan marah loh kamu tidak berdoa, Tuhan hukum kamu nanti loh. Benar nggak Tuhan itu begitu? Jawabnya enggak. Tapi apa Tuhan yang kita sampaikan ketika anak kita? Tuhan yang tidak yang nggak masuk akal. Contoh, ini lagi penting nih. Kalau kita ada kerukan, jangan sekali-kali keluar kata-kata begini. Ya, Tuhan lebih sayang suami kamu. Waktu suami meninggal. Katanya, benar nggak itu konteksnya? Nggak benar. Jadi orang katanya, loh kalau Tuhan lebih sayang, Tuhan tinggalin dong saya lebih sayang suami saya. Enggak, Tuhan lebih sayang suami kamu. Kan lebih sayang suami saya daripada saya dengan Tuhan. Jadi aneh jadinya. Kita nggak usah kalau kata-kata penghiburan, ujungnya Tuhan jadi salah jadinya. Saya study Bible sama satu anak yang bapaknya meninggal. Kita tahu dia orang lama dia. Anaknya sampai jadi hampir sudah ateis. Sudah ateis sebenarnya. Dan saya tanya sebenarnya ujung-ujungnya kembali kepada itu. Kenapa bapak gue diambil? Kenapa Tuhan ambil bapak saya? Karena kaimat kita adalah Tuhan sudah diambil Allah sudah mengambil bapak kamu. Dia bagi dia ambil bapak saya apa tujuannya? Buat apa Tuhan ambil bapak saya? Oh Tuhan, lu bengis banget, dan boleh saya bapak karena lu ambil. That's the word yang kita nggak sadar bisa membuat Tuhan itu salah diajarkan. Maka sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang memperkenalkan Tuhan kepada semua bangsa. Perkenalkan Tuhan dengan konsep yang benar. Kalau enggak, orang jadi nggak percaya Tuhan. Itu namanya ilmu homiletik, menyampaikan apa yang kita tahu. Oke, so Bible itu ada cuma dua meaning, yang namanya literal dan juga imply. That's it. Tidak ada namanya makna yang lain. Literal maksudnya yang kamu baca itu kamu baca. Imply itu adalah yang kamu baca ada pesan di balik yang kamu baca. Itu implikasi. Oke? Literal, implikasi. Eloi oleh lama sabachthani. Itu maknanya apa? Literal atau bukan? Bukan apa implikasi. Makanya kita baca masuk dulu tadi untuk menemukan makna literalnya apa. Sering kita tertukar. Itu literal kita bilang implikasi. Itu implikasi kita bilang literal. Kayak tadi. Eloi lama sabachthani. Memang diucapkan adalah kalimat itu, tapi itu bukan makna literal. Dia lagi bicara makna implikasinya. Pesan di balik kata itu apa sebenarnya? Baru kita pelajari Mazmur 22. Oh, Tuhan lagi bicara bahasa implikasi, bukan literal. Literalnya adalah saya menang. Itu literalnya. Jelas maksudnya. Maksud implikasinya adalah Eloi lama sabachthani. Jadi contohnya. Dan selalu cuma ada dua di situ. Nah, saya pernah bicara ini atau belum itu? Sudah pernah ya? First person. Kalau sudah ada kita bisa skip, tapi kita coba cepat aja. Kalau kamu baca Alkitab, pertama kamu bukan penerimanya. Jangan kaget, ditulis bukan untuk kepada kita. Ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, kita bukan Timotius kan? You are never be Timotius dan we are not Timotius. Jadi selalu baca adalah orang ketiga saya. Saya bukan Paulus, saya bukan Timotius, saya di luar. Saya membaca, memperhatikan Paulus kepada Timotius. Saya baca pengertiannya mereka. Oke? Selalu begitu. Waktu Tuhan menulis pada bangsa Israel, engkau akan diberikan harta berlimpah. Kamu jangan bilang itulah berkat kepada saya. Bukan. Saya bukan bangsa Israel, saya di luar, saya bukan bangsa Israel. Memahami kenapa begitu baru
kita akan bicara bahwa saya apa pesannya. Itu sangat penting. Jadi pertama adalah Alkitab itu antara Tuhan bangsa Israel, Yesus pada murid-muridnya. Saya bukan orang Israel, saya bukan murid Yesus pada masa itu diberitakan. Saya adalah orang ketiga. Jadi untuk mengetahui makna aslinya apa yang diucapkan ke orang itu, yang aslinya apa maksudnya. Itu makna orang ketiga, namanya third person. Setelah itu kemudian baru namanya implied meaning. Setelah itu, kalau saya jadi Timotius, kira-kira apa yang saya kerjakan? Apa pesan yang saya bisa ambil dari sini? Itu namanya second person. Jadi sekarang setelah saya mengerti konteksnya, buat saya apa pesannya? Itu baru makna yang kedua. Nah kalau orang kita begini sering kita baca adalah, kita langsung seolah-olah ini kepada si A, ini cocok untuk si A ini. Kita di luar, absolut di luar konteks. Kita baca Alkitab, otak kita adalah anak bibi kita yang cocok kayak ini. Berarti maksudnya, that is not right. Selalu Alkitab itu untuk kita, bukan untuk anak bibi kita. Oke, setelah kita ngerti baru kita bagikan pada itu, baru kita orang ketiganya. Ya, setelah itu baru kita jadi orang pertamanya, the first person. Bagaimana menyampaikan apa yang kita mengerti kepada orang lain. Itu namanya sermonik. Jadi sekarang kita seolah kita berbicara atas nama Tuhan ke orang. Nah itu baru. Itu yang sermon, kasih pesan itu. Jadi firman Tuhan tidak boleh cuma ada 1, 2, 3. Selalu ada 3. Orang ketiga, orang kedua. Kemudian setelah kita tahu, jangan lupa kita sampaikan ke orang lain. Itu namanya second first person approach. Oke, selalu begitu. Sampai sini bisa edit ya. Waktu kita baca ingat kita adalah orang ketiga. Kita bukan orang kedua, apalagi itu bukan Tuhan. Kita bukan penerima aslinya, kita adalah pembaca daripada Tuhan kasih pesan pada penerima aslinya. Karena itu memahami dari kacamata orang prima pada masa itu paling benar. Setelah itu dari situ kita tanya, setelah ini bagi saya apa? Bagaimana cara saya menyampaikan apa yang saya tahu kepada orang lain, kepada ayah bimbing saya, segala macam itu penting. Jadi setelah kita mengerti bagi kita apa, baru kita bagus sampaikan ke orang. Jangan kita ini langsung ke orang, selalu untuk saya apa dulu, baru sampaikan ke orang lain. Lama-lama kita kan jadi humble, lama-lama kan. Tapi kalau kita baca, ini cocok untuk jemaatmu. Terus untuk saya apa? Kita lewatin. Cocok buat anak bimbing saya nih. Untuk saya apa? Kita lewatin. Akibatnya pesan yang harusnya ke saya menjadi loncat. Langsung kita pikir orang lain. Jadi makin lama kita baca Alkitab, makin tidak berubah hidup kita. Itu bisa begitu ya. Contohnya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dengan semuanya itu. Jika engkau melakukannya, engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang lain yang mendengarkan kamu. 1 Timotius 4:16. Third person adalah pertama Paulus bicara kepada Timotius. Saya bukan Timotius. Paulus menyuruh Timotius untuk menjaga hidup dan ajaranmu. Waktu bilang di situ bukan untuk saya. Saya bukan Timotius. Jelas maksudnya. Karena kita judul adalah saya harus mengawasi ajaran saya dan hidup saya. Tuhan tidak bicara kepada kamu dan saya. Tuhan bicara, atau Paulus bicara kepada Timotius. Saya bukan Timotius, saya di luar sistem itu. Sekarang untuk mengerti meaningnya, coba kita bayangkan. Let's say, saya bicara ini Paulus Timotius, kalau ini ada orang ketiga. Ini tuh. Oh, ada keselamatan. Berbiasa kalau mulai di sini. Perhatikan ya, sekarang saya bicara, kita dapat meaning dari meaningnya. Ini sekarang, imagine Paulus bicara jelas kepada Timotius. Paulus bilang begini, Timotius, hidup kamu dan ajaranmu kamu harus perhatikan. Kamu pastikan hidup kamu sama ajaran itu dekat. Karena kalau kamu melakukan, kamu bisa selamat, kamu akan menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang kamu ajar itu akan selamat. Dan cara negatifnya, kalau kamu tidak melakukannya, kamu bisa hilang keselamatan, dan orang-orang yang kamu ajarkan ini bisa hilang keselamatan. Itu meaningnya. Dan tanya, kalau kita tahu itu, maksudnya apa itu dari bicara? Bagi kita saat ini. Orang sekelas Timotius saja bisa hilang keselamatan, apalagi saya. Timotius yang sudah sacrifice hidupnya disunat, ikut misi Tuhan, menginjili segala macam, bisa hilang keselamatan.
apalagi saya. Yang kedua, dia kalau ngaco, jemaatnya dia ajar, bisa hilang keselamatannya. Dan saya harus perhatikan hidup para pendeta saya kalau begitu. Jadi saya harus juga memastikan dia juga oke. Kalau dia nggak oke, dia salah ngajar, bisa juga hilang keselamatan saya. Saya nggak bilang pasti, tapi bisa juga hilang. Itu maksudnya ayat itu. Karena sederhana kan, tapi sangat deep meaningnya bahwa everybody kalau nggak benar hidupnya, terutama para pelayan, dia bisa kompromi pesannya. Dan pesannya sampai ke jemaat bisa menjadi pesan yang sudah distorsi. Dan jemaat bisa salah ikut dan hilang keselamatan orang. Ngerti maksudnya? Jadi keselamatan sekarang bukan cuma doktrin, tapi sekarang adalah pengajarnya juga bisa berpengaruh pada keselamatan orang. Itu maksudnya. Nah, gimana perasaanmu? Saya go, what do you feel? Aku dengerin. Ayo, gimana perasaannya? Perasaannya. Pendetanya tambah pahit, itu perasaan dia. Bagus. Ya, sebenarnya bagus juga. Gimana perasaannya? Rasain lo. Tambah satu lagi pembimbing, rasain lo. Kalau pembimbing itu 10. Kalau Ijeng gimana? Kalau istri pembimbing itu 100 itu loh. Kalau pembimbingnya 10, istrinya 100 itu temannya itu. Gimana perasaan waktu dengar itu? Ya? Excited, yes. Oh, kita pada jalan yang benar. Itu betul, apalagi? Kita jadi khawatir kan? Karena gimana kalau ada orang bukan seperti itu sengaja sembarangan? Apalagi? Kalau saya concern, berapa banyak gereja-gereja yang tidak ada awasi pendetanya, dan orang akan hilang. Berapa banyak? Jadi kalau begitu semangat untuk menginjil orang jadi makin bertambah karena keselamatan orang tiap hari bisa hilang itu. Oke, kita nggak bilang gereja lain tidak keselamatan, no, that's not our point. Tapi kehidupan pesan dari pendetanya itu bisa mempengaruhi keselamatan orang. Kan dia bisa distorsi pesannya yang nyampe ke bawah, dan pesan sudah dibengkokin. Kita bersyukur gereja kita adalah selalu ada pembimbingan untuk mengajar. Kita sudah tidak, maksudnya kita ada pembimbing untuk memastikan pengajaran benar. Itu, oke, makanya bisa diawasi hidupnya. Rencana keuangan, kita diawasi dari sisters. Walaupun Makassar duitnya ada banyak, ini nggak bisa spend sembarangan. Harusnya kan kita ini uang kita, ngapain? Kan begitu biasanya kan. Bekerjanya mau beli sound system, contoh. Kira-kira kenapa harus buka di Jakarta? Kenapa bekerja di Jakarta? Kan Jakarta nggak terlibat kok. Itu bukan uangnya mereka, tapi itu namanya pengawasan. Kita boleh gereja Jakarta pun juga ada pengawasan, nggak ada orang ambil keputusan sembarang, ada pengawasannya. Jelas maksudnya. Dari sisi keuangan ada pengawasan, dari semua sisi ada pengawasan, pernikahan dan lain sebagainya. Oke? Jelas kan? Jadi senang kita kan? Jadi excited tadi makanya kalau bilang bahwa kita berada pada jauh dan benar. Tapi juga ada setan juga concern berapa banyak orang bisa hilang keselamatan kalau begitu. Nah itu maksudnya. Makanya ketika first person adalah yang tadi kalau Timotius bisa begitu apalagi saya. First person adalah gimana saya mau sampaikan pada orang-orang bahwa lu harus hati-hati keselamatan kamu. Karena kalau Timotius dia bisa hilang apalagi kita. Itu maksudnya. Jadi ngerti kan hatinya. Jadi first person itu adalah kita mengerti hati daripada si pembicara. Kalau kita sampaikan pesan itu. Oke, itu saja. Yang lain bisa macam-macam. Ini contoh yang sering orang kata suka salah. Coba baca Ulangan 5 ayat 9. Boleh baca? Ulangan 5 ayat 9. Jangan sujud kepadanya sebab aku dengan alam Allah yang membalaskan kesalahan apa kepada kebutuhan dia. Saya pernah dengar namanya dosa turunan. Saya pernah dengar. Pertama dari Jakarta Sematik ya. Dosa turunan kan. Kemudian 20 pasal untuk mematahkan dosa turunan. Dia bilang 4 generasi. Dari ayat mana mereka pakai sebagai dokter mereka? Ayat ini.
Tuhan akan balas besar 4-5 keturunan. Tapi ayat ini tidak bicara dosa turun, ayat ini bicara tentang dosa menyembah berhala. Jelas maksudnya. Dia tidak bicara dosa yang lain. Contoh misalkan bapak saya, contoh misalkan dia terlibat dalam perempuan, dulu tidak masih hidup. Apakah dosa dia Tuhan turun ke saya? Ya saya udah enggak. Tapi apakah kita jadi kompromi pada area itu namanya konsekuensi. Tapi bukan berarti bahwa dosanya jadi berpengaruh dan saya akan berdosa seperti dia. Makanya orang bilang, mari kita putus dosa turunan. Dan Israel bilang, enggak begitu. Ayat ini bicara kepada konsekuensi logis menyembah Allah lain pada masa itu. Saya kasih tahu menyembah Allah lain begini. Kalau orang menyembah dewa orang Amon atau dewa orang Moab lah kita bicara. Maka itu disertai dengan hubungan seksual secara bebas. Jadi kamu datang ke lokasi penyembahan, maka setelah kamu berdoa, kamu akan seks sama perempuan siapa yang di situ, istri kamu juga sama laki-laki lain, kamu nggak tahu siapa, anak kamu perempuan juga sama laki-laki perempuan lain, laki-laki lain, anak laki kamu perempuan lain. That is part of the worship daripada orang Moab. Ingat saya keturunan Moab dari mana? Dari Esau. Bukan dari Esau, dari Lot. Yang dia anaknya having sex karena paksa bapaknya kemudian lahir keturunan itu. Oke? So, seks adalah merupakan part daripada ritual suku itu. Saya tanya, sekarang jika seorang bapak pergi menyembah dewa orang Moab, kira-kira keluarga jadi keluarga apa? Keluarganya jadi kayak gimana? Nilai seks kan jadi tidak ada namanya batasan, ada moralitas. Kalau tidak ada batasan moralitas, berarti apa? Berarti rusak keluarga itu kan. Dan rusak itu berapa generasi? Rusaknya bisa 4-5 generasi ke depan. Sebenarnya ini bicara tentang konsekuensi. Kalau kamu pergi ke dewa orang Amon, kamu bisa mempersembahkan anak kamu laki-laki hidup-hidup, ditaruh dalam bara untuk dibakar hidup-hidup. Kalau orang rela anak laki-laki dibakar hidup-hidup, kira-kira dia nilai tentang keluarga kuat atau tidak? Dia nggak punya uang, dia jual aja anaknya kan, karena ada nilainya. Orang yang bisa bakar hidup-hidup. Kalau orang tidak punya nilai mengasihi anak, gimana keluarga itu? Ayo, anak jadi kurang ajar bapaknya, mau berapapun harta yang kamu punya akan habis juga peran dia punya. Jadinya dalam 2-3 generasi penderitaan kita akan terasa. Jadi ayat ini tidak bicara tentang dosa turunan, ini bicara tentang konsekuensi perbuatan kita kepada anak cucu kita. Tapi berhubungan dengan dewa yang lain, bukan bicara yang lain. Oke, jelas maksudnya. Ini aja banyak pendeta gereja yang jumlahnya nilai jutaan orang pakai dengan salah itu. Karena mereka tidak mengerti namanya hermeneutik maupun exegesis. Mengerti mereka. Walau mereka belajar dalam doktrin teologi mereka, but they just do not put into practice. Jelas maksudnya ya? Itu contoh. Dan seterusnya. Oke? Harta disorder. Menyimpan harta. Di mana? Dia bilang mengat dan karat. Okay. So sekarang coba kita lihat. Ini kan Tuhan itu bicara bahasa apa? Bahasa implikasi kan? Ini bahasa implikasi kan? Implikasi. Supaya kita mengerti pesannya, kita buat literal dulu. Maksudnya ini literalnya. Ya. Zaman dahulu, inilah harta orang zaman dahulu. Pertama adalah gulungan. Itu harta. Kertas dulu itu adalah harta. Kalau saya kan diproduksi massal, itu bukan lagi kan dulu, kertas itu harta. Yang kedua adalah kain. Arpek. Itu adalah harta. Zaman dahulu itu mahal. Bisa diperjualbelikan. Yang ketiga adalah permata. Lalu mulia. Saya tanya. Yang bisa dimakan nengat apa? Tidak. Yang bisa karat apa? Bisa nggak emas berkarat? Bisa nggak emas berkarat? Bisa. Tapi secara secara kimia, emas bisa berkarat dalam extreme condition. Gold, silver can do rust. Bisa berkarat on extreme condition. Kalau gimana ngerti maksud saya? Jadi berarti bahwa, ingat ya,
Tuhan lagi bicara begini, lihat. Yang ini itu bisa dimakan ngengat. Tapi saya gambarkan ngengat maksudnya apa? Ini ngengat. Ini ngengat. Bisa nggak ngengat makan karpet? Bisa. Nggak bisa. Dia hanya minum pakai nektar. Itu adalah dia mengisap air. Dia tidak bisa makan. Jadi ngengat yang mana Tuhan maksudkan? Dan kedua, ini tidak tinggal tempat gelap. Ini mah di tempat terang. Air menjadi ngengat dia. Sebenarnya namanya larva namanya. Kalau ngengat, kukun itu hanya 8 sampai 10 hari. Apa namanya metamorfose itu. Ngengat itu hanya 15 sampai 30 hari tentang waktu hidupnya. Larvanya itu 2 sampai 30 bulan. Yang rakus yang mana? Larva. Di tempat di mana? Tempat yang gelap. Tempat tersembunyi. Itu yang makan hati. Sekarang, waktu Tuhan bilang, jangan simpan harta. Sekarang kita ngerti yang Tuhan maksud adalah cengangan ini. Si larva ini. Oke. Larva. Sekarang kita ngerti nih. Larva berada pada tempat tersembunyi, gelap, kecil tidak kelihatan, tapi rakus dan akan memakan harta. Apa itu kira itu Tuhan lagi bicara? Dosa apa? Keinginan untuk kaya. Dan dalam. Itu maksudnya. Boleh nggak orang kaya? Boleh aja. Boleh nggak saya bekerja untuk saya punya masa depan? Oh iya, Tuhan tidak melarang. Tuhan mau kita juga berhasil, yes. Dan salah maksudnya. Tapi keinginan menjadi kaya itu yang tersembunyi, yang menjadikan motivasi kita jadi salah, jadi rusak. Jadi kita bisa jahat dalam kita berbisnis, kita bisa marah suami kalau suami tidak menghasilkan sesuai harapan. Karena jauh dalam hati kita adalah keinginan kaya itu. Dan itu tidak ada yang tahu, itu kelihatan kecil, tidak apa-apa. Tapi akan memakan hati kamu dan saya dan Tuhan. Oke? Suami sudah kerja setengah mati, pulang, masih aja salah. Karena lebih pada khawatir dia kita nggak ada uang, itu maksudnya. Jadinya dia jadi korbannya banyak sebenarnya. Tapi kalau kita terima bahwa kalau maksudnya gini, of course kita bekerja keras, kita mau anak kita itu benar, itu tidak ada yang salah. Tapi jangan sampai ingin kaya yang menjadi keinginan kita, enggak. Karena jadinya salah ini. Jadi itu tidak kelihatan, tapi yang merusakkan. Makanya dia bilang, ya yang kecil, yang tidak kelihatan, see, so what's the message? Very little, hidden in the dark, can eat up your heart. What is that? Desire to be rich, the love of money, and being worldly. Tidak kelihatan, kecil. Tersembunyi jauh dalam. Tapi perlahan bisa menggerogoti rohani kamu. Itu pesan saya tanya Tuhan, wise kan? Wise banget kalau cuma lihat itu, kita cuma lihat, oke, nggak boleh kita tahu. Kalau kita ngerti maksudnya secara fisikal tadi, literal tadi, keluarlah maksud aslinya. Keluarlah wisdomnya Tuhan Yesus. Maka saya bilang, saya baca Alkitab, saya selalu makin kagum sama Tuhan kita. Karena itu wisdomnya, aduh, ampun wisdomnya, luar biasa. Tuhan itu bijaksana. Ini contoh. Oke? Sekarang kita lihat. Ada namanya harta logam. Emas, silver, bronze, dan iron. Besi bisa berkarat, bronze tidak, silver tidak, emas tidak. Oke? Yang paling kaya, yang paling itu adalah emas disebut jewelry. Ini juga silver bisa jewelry. Bronze juga bisa jadi tembaga, bisa juga jewelry. Tapi yang paling mahal adalah emas. Yang paling berharga adalah emas. Silver ada, tapi kalau emas kalah dia. Emas lebih. Kita tahu lah, ibu, bapak juga tahu. Masalahnya adalah, bisa nggak emas, silver, dan bronze itu kalah? This is the answer. Dia bilang adalah, gold, silver, and bronze can rust in an extreme condition. Orang kimia ngerti bahwa dalam keadaan ekstrim, karena zat satu tertentu, itu bisa berkarat nih. Pesannya apa? Ini pesannya. In extreme condition, seperti kesakitan, hurt, kehilangan orang kita kasih,
kemiskinan, kesulitan hidup, hardship, persecutions, penganiayaan, masalah-masalah yang berat bisa korap hati kita. Itu pesannya. Harta terbenam itu. Yang kecil tidak kelihatan, bisa usaha kita, persecution, kesulitan hidup, masalah-masalah yang berat bisa merusak hati kita. Kita dua-dua bisa sama-sama. Yang tidak kelihatan bisa rusak, yang besar kelihatan juga bisa sama rusak. Itulah pesan Tuhan. Katanya dia bicara itu kelihatan kan? Waktu kita gali miningnya, kita bisa bilang, wah Tuhan sangat intelijen, dia pakai ilmu. Ini ngomong kita itu ada sainsnya tentang tadi itu, emas, berkarat itu misalnya. Mungkin katanya hebatlah Tuhan kita itu. Hebat banget. Dan inilah yang kenapa orang baca kita makin cinta firman Tuhan. Karena so smart, so intelligent Tuhan kita itu. Itu salah satu contoh. Oke? Itu saja kita hari ini belajar. Bersini apalagi kita cukup kan? Ya silakan. Jadi Bible kan buat kita ini yang dari Tuhan, kita yang para membaca juga dapat minimnya juga semangat ya. Nah ini kalau anak-anak muda apalagi mereka yang kita cari untuk studi dan hati mereka belum di situ. Nah pertanyaan saya, kenapa ini mendapat minimnya dia susah? Kenapa Bible itu dibikin susah? Itu dipahami. Ya. Nah, kan karena anak-anak muda sekarang kan mereka sound doktrin mereka tentang dunia begitu kuat. Ya. Sedangkan untuk Bible untuk Tuhan itu sangat-sangat minim dan cenderung mereka hindari. Ya. Nah, bahkan dalam studi Bible studi mereka sering mau melogikakan tentang Tuhan. Ya. Kalian bilang Tuhan ada tapi saya nggak pernah lihat. Ya. Kalian bisa merasakan tapi saya nggak bisa merasakan. Berusaha terus untuk melogikakan. Ya. Kenapa dibikin susah begitu? Sebenarnya tidak bikin susah. Yang benar adalah dia ditulis pada zaman yang berbeda. Zamannya berbeda. Kalau zaman berbeda itu ada banyak sekali knowledge yang kita punya, ya, yang zaman itu tidak punya. Perbedaan budaya berpengaruh kepada cara kita memahami. Kebetulan Alkitab ditulis dalam konteks lebih banyak budaya Yahudi, makanya kelihatannya begitu. Sebenarnya in reality sebenarnya bukan Alkitab itu susah. Orang itu memang malas baca. Dia bisa baca buku-buku IT yang jelimet, dia tahan membaca. Tapi baca Alkitab yang tidak jelimet, dia langsung menyerah membacanya. That's reality sebenarnya. Jadi bukan Alkitab susah dimengerti, yang benar adalah memang orang tidak suka baca Alkitab. Pernah dulu kalau kita anak kita sekolah luar negeri, ya contoh, ada pelajaran namanya pelajaran literasi literatur, di mana mereka itu mempelajari sastra, misalnya sastra. Saya pasti belajar bahasa Indonesia. Kita dulu belajar bahasa Indonesia kan, oke. Tahu nggak istilah namanya epepet etaling? Epepet etaling pernah dengar? Ada yang nekat sama nekat kan beda. Nyekat sama nyekat. Itu epepet penyebutannya. Aku satu nyekat. Mengapa itu epepet? Etaling atau saya lupa. Pokoknya salah itu contohnya. Bukan, itu bahasa Indonesia. Iya, itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Dulu saya pelajari, dari kita penyebutan itu cara penyebutannya. Oke. Pernah belajar bahasa semantik. Bahasa Indonesia ada semantik lah, ada peribahasa. Kan sebenarnya itu sebenarnya susah. Tapi itu pelajari juga kan? Karena itu bahasa kita sehari-hari. Sebenarnya kita juga, kalau kita mengambil waktu, kita pelajari bahasa, sebenarnya kita juga bisa ngerti Alkitab. Yang saya ajarkan sini adalah supaya saya aja ambil cerita yang ekstrim, yang sering kita salah mengerti. Tapi kan di Alkitab tidak banyak sekali yang pesannya kayak sebegitu pintarnya. Sebenarnya rata-rata sebenarnya kalau kita sabar, ya isinya gitu aja. Bukan, isinya gitulah begitu. Misalnya contoh, cerita orang kaya dan Lazarus.
Atau Sakeus menunjukkan. Kan dia berlari mendapati orang, dia sudah datang, dia lari naik pohon. Sakeus itu kan cerita itu tidak perlu diterjemahkan. Sederhana ceritanya. Tapi kalau kita ceritakan itu, membayangkan itu cerita, baru meaningnya itu keluar. Oke? Jadi sebenarnya yang terjadi adalah anak-anak sekarang itu sudah dibombardir oleh sosial media yang menyatakan bahwa Alkitab itu tidak bagus atau tidak enak, susah. Alkitab itu tidak betul, Tuhan itu bukan Tuhan dan sebagainya. Itu mereka dibombardir. Oke, makanya kita kalau punya anak, kan kita tidak bisa protek anak atau protek anak orang lain, kita bisa anak kita sendiri. Kita yang harus bisa ekspresikan Bible itu cantik, menarik, kita harus bilang ke anak kita. Dan mereka suka Alkitab. Even mereka nggak baca sekalipun, mereka tahu bahwa bapaknya suka banget Alkitab. Itu pengaruh bagi mereka di masa depan. Tapi kalau kita di rumah, istri baca, aduh susah sekali baca Alkitab. Nah kalau kita mengeluh begitu, kita terjemahan pada mereka itu susah. Mereka juga nggak suka baca. Itu misalnya contoh. Kita kan tidak bisa mengontrol anak-anak lain atas anak kita bisa inspirasikan. Kalau baca Alkitab, saya tahu kalau ada hal yang bagus, saya itu seperti anak kecil bersuka cita. Saya bisa keluar, tahu nggak? Saya ke anak saya satu, saya ketuk pintu, saya bilang, kamu tahu nggak begini? Mereka kayak, lagi bapak saya ini, gitu kan. Tapi saya bilang, kamu tahu itu gini-gini mereka. Oke. Tapi nggak apa-apa, I show my excitement pada Bible. Oke, dan sekarang mulai kelihatan hasilnya. Waktu mereka sudah mulai start hidupnya, mulai find the purpose of life, mereka mulai cari meaning dalam Bible sekarang. Itu maksudnya. Tapi bukan berarti bahwa kita give up untuk kasih mereka. Yang ketiga adalah, dari awal mereka sudah despise, mereka anggap Bible tidak saintifik. Dari awal mereka sudah begitu. Dan pelajaran di sekolah kan begitu. Tentang apa Charles Darwin lah, teori evolusinya lah. Dari awal begitu, sementara kita juga tidak baca, kita tidak punya kemampuan jelaskan pada anak kita. Mungkin itu kira-kira. Saya sudah bilang buat teens mentor mereka, sudah bicara berulang-ulang. Saya bilang adalah, coba jangan pakai pelajaran karakter studi untuk bantu anak teens. Sudah bilang ulang-ulang buat teens mentor. Saya bilang kenapa? Karena bahan itu dikasih untuk kondisi ideal, sementara mereka ini masih akan tabrak sana, tabrak sini. Gimana bisa ajak anak dari kecil untuk rendah hati? Gimana bisa anak SMP rendah hati? Gimana sih? Gimana kamu harap anak SMP rendah hati? Gimana ceritanya? Ayo. Dia sampai sudah usia 40, baru dia rendah hati. Sampai itu lewat kasus panjang. Baru dia, nah mungkin anak SMP sudah datang. Sudah kita harap anak SMP sudah berusia 40 tahun. Dia karakter tadi soal. Saya nggak bilang salah, saya bilang enggak. Harus ada different approaching. Saya tunjukkan statistiknya kepada orang gereja. Saya nggak tahu mereka mau terima atau enggak. Mungkin kalau saya make decision, saya ganti semuanya. Gereja Kristus tradisional adalah gereja di mana kita berasal. ICOC berasal. ICOC itu merupakan pecahan daripada gereja Kristus. Gereja Kristus dalam 20 tahun terakhir kehilangan 1 juta member. Berarti setiap tahun mereka kehilangan berapa? Setiap kali 30 kali 3. Setiap tahun kehilangan 3.000 member. 3.000 member every year orang left the church. 3.000 setiap tahun. Oke? Not only that, dalam 1 tahun itu ada 8-10 gereja tutup. Dan jumlah anak teens yang tetap bertahan di gereja itu hanya sekitar 10-15%. Selebihnya selama 30 tahun lalu semua gone. Dan lihat gereja kita masih pakai metode mereka fighting study. Kan bahan di atas tadi kita kan ambil dari mereka. Karena kita dari mereka sama. Yang tentang Ruth lah, tentang Daud lah. I'm not saying itu salah, saya bilang. Fakta membuktikan bahwa yang itu tidak berhasil, kenapa kita mesti pakai. Tapi anak-anak yang dikasih sains dari kecil, dikasih penelitian Bible dari kecil, dan sekarang tentang Bible science, mereka lebih tertarik karena mereka lebih embracing the world dengan percaya diri. Karena knowledge mereka dan Tuhan itu very strong. Jelas maksudnya. Jadi berbeda kalau kita selalu feeding anak-anak dengan logika. Jadi contoh semua logika mereka kita jelaskan. Daripada, udah kamu percaya aja. Kamu ya saudara Tuhan nggak bisa, mereka harus diajarin untuk mereka berlogika dan mereka terima semua.
Itulah peperangan kita bro sebenarnya. That's our war, that's our battle. Karena anak sekarang tidak suka yang namanya kedalaman, dia lebih suka yang shallowness. Itulah kita punya battle. Oke? Kalau kita bilang, udah, kita susah untuk kita, untuk itu susah, apalagi untuk mereka. Udah, kita sudah kalah dalam perang, perang itu udah kalah duluan. Itulah maksudnya. We have to say bahwa Bible itu interesting. Itu read sampai kita bisa bilang betul. Dan kita sendiri meyakinkan itu dari kita, bahwa memang itu betul adalah Bible itu menarik. Dari suatu kamu mengajar pada anak-anak, kamu akan very confident, very excited mengajarkan. Oke? Itu kira-kira. Saya khotbah kepada anak teens. Itu retret yang Makassar itu kalau nggak salah berapa atau 3 tahun lalu kalau nggak salah. Ya, ada kan? Saya bicara tentang sains, Itu which is never happened before. Respons orang untuk Bible study itu lebih banyak dibandingkan retret sebelumnya. Katanya, apakah saya hebat? Enggak, saya pilih topik yang menarik bagi mereka. Mereka tanya all the question. Menurut Bapak, dinosaurus ada atau tidak? Mereka tanya. Mereka tanya tentang teori evolusi, mereka tanya tentang sains, saya jawab itu semuanya. Ada banyak sekali dalam otak mereka dikasih pengertian yang salah oleh sekolah, oleh guru. Nah, kita harus bereskan kotor-kotor dalam pikiran mereka. Oke? Jadi jangan kalah dulu. Oke. Sering juga saya dengar teori evolusi itu gimana? Sponsor mereka ini. Mau jawab yang kata ini. Apa jawabannya gitu? Videonya ada 2 sains, 2 ilmu. Oke? Satu namanya experimental science. Dia ada di berdasarkan eksperimen. Contoh gravitasi. Dari mana Isaac Newton temukan angka 9,81, 9,82 meter per detik kuadrat? Dari mana? Dia eksperimen pas, itu dia kecepatannya. Itu dia bikin dia itu 9,82 meter per detik kuadrat. Itu experimental science. Oke, ada satu namanya lagi adalah observasi sains. Problem sekarang adalah observasi sains menjadi sains. Padahal observasi itu masih probability, itu bukan truth. Tapi observasi menjadi sains karena mereka anggap itu adalah sains. Do you ever see? Ada nggak orang watch secara fisikal orang berevolusi atau binatang berevolusi? Ada nggak? Dari mana dia kesimpulan itu adalah evolusi? Dari pengamatan. Dari pengamatan observasi dia. Observasi dia menjadi sains. Psikologi adalah ilmu apa? Psikologi adalah ilmu pengamatan, itu bukan pure science. Jadi jangan kita bilang psikologi itu betul. Kita bilang adalah berdasarkan eksperimen sebagian besar. Tapi tidak semua orang begitu. Itu namanya observasi sains. Tetapi di dunia sekarang observasi menjadi sains, itu problemnya. Jadi kan itu sains menjadi truth, menjadi absolute truth maksudnya. Jadi kebenaran jadinya. Evolusi itu adalah teori observasi dan itu tidak betul. Nah, gimana dia tahu binatang awal itu bentuknya begini? Gimana dia tahu bahwa ada tiba-tiba bumi ledakan besar? Dia ada saksinya. Ada nggak saksinya? Nggak ada. Itu dia tahun-tahun. Nah, saya bilang jawab dari batuan sekian. betul. Kau bisa tunjukkan juga bahwa kan ada salah juga, mereka salah bikin perhitungan. Namanya teori isotop. Karena teori isotop. Teori isotop. Isotop itu adalah untuk menentukan umur daripada suatu benda-benda berbakal. Oke? Teori isotop dipergunakan. Mereka menemukan dalam petahan batu bata. Mereka menemukan orang hidup pada tahun yang nilai cuma 100 tahun. Jadi batu bata itu bukan tahun. Jadi juga 100 tahun berbentuk batu bata. Dalam batu bara ada pakai orang dalamnya atau pecahan manusia itu pecah modern. Oke? Mereka bikin kayu. Mereka berusia mereka usia 12 juta berapa 10.000 tahun. Kemudian bilang ini kayu dan nenek saya ini kayu dan nenek saya ini nilai 100 tahun. Jadi ada banyak juga perhitungan yang salah sebenarnya. Oke, jadi orang bilang dia 12.000 enggak. Itu berdasarkan namanya ilmu atom, namanya teori isotop namanya. Dihitung usia, tapi itu tidak tepat sebelumnya. Ada banyak salah mereka hitung juga. Masih kira-kira. Semua kira-kira, makanya namanya observasi. Gitu loh.
Oke, yang science pure adalah 2 tambah 2. 4 itu sudah dihitung. 2 tambah 2 berapa? Itu 4. Itu namanya pure science. Itu namanya, yuk hitung dulu berapa 4. Tapi kalau observasi adalah berdasarkan kesimpulan. Itu namanya observasi. Oke, itu observasi. Makanya itu bisa dijelaskan. Nah, kalau anak-anak remaja kasih gitu mereka kayak, oh, gue nggak pernah pikir sebelumnya, itu maksudnya. Buka pikiran mereka aja. Kamu pernah tahu nggak namanya eksperimen sama observasi? Ini contohnya. Oke? Jadi teori evolusi adalah itu orang tidak ada kerjaan. Itu orang tahu orang kaya yang gagal sekolah. Sekolah kedokteran tapi gagal. Kemudian bapaknya bilang begini, kamu ini habis waktu cuma minum bir di bar-bar. Si jalan-jalan, kenal orang kaya kan. Bapaknya bilang, udah, kalau gitu kamu gini aja nih, kamu jadi pendeta aja. Bapaknya mau masuk aja sekolah teologi, pendeta Presbyterian. Ini benar di sini, dari ini. Kemudian, oke, dia sudah daftar sekolah Presbyterian. Pamannya, dia bilang pamannya seorang ekspedisi, pamannya bilang, udah, sambil menunggu itu kamu jadi jalan-jalan deh. Datanglah kapal ekspedisi ke Kepulauan Galapagos. Nah itu jalan-jalan. Memang dari awal dia anak yang memang nggak percaya Tuhan. Awal. Begitu kapal, dilihat ada kaki binatang, paruhnya. Perhatikan yang di laut lebih panjang paruhnya, di darat lebih pendek paruh. Apa namanya? Lebih pendek apa kakinya. Jadi burung di darat lebih pendek kakinya, karena dia patuh tanah lebih pendek. Burung di laut lebih tinggi karena dia lebih laut, lebih tinggi dan paruhnya lebih panjang dan patuh lebih susah. Jadi observasi dia bilang adalah berarti dia mengalami evolusi. Yang makan di laut akan berevolusi secara fisik untuk jadi tambah panjang paruhnya, tambah panjang kakinya, jadilah binatang evolusi. Dan di darat dia makan biji-bijian, patuh tiap hari lebih pendek paruhnya, lebih pendek kakinya. Itulah evolusi dia bilang. Itulah teori evolusi. Dan tanya, emang betul binatang bisa lebih tambah panjang kemudian begitu? Onta, jerapah lebih panjang lehernya karena dia berusaha makan di atas. Tapi orang pernah tanya, emang gak ada makanan di bawah? Kenapa nggak makan di bawah aja? Kenapa harus usahain panjang lehernya supaya tambah panjang? Oke, itu ceritanya. Jadi makhluk itu beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan kebutuhannya. Terus saya tanya, orang bilang, kalau gitu, let's say muka saya jelek. Ya pasti saya pencermin, karena kan saya bisa berevolusi kan? Kan dia bisa kan binatang ngapain dia berevolusi kan? Benar nggak logikanya nih? Ya bilang oke, dia tercermin saya bilang tambah ganteng. Saya kan selesai tambah ganteng. Bisa nggak? Tapi teori evolusi bilang bisa, karena binatang tadi tanpa dia pikir dia tambah panjang jadi dia pikirnya. Orang kalau rambutnya tidak ada, tumbuh rambut. Bisa nggak begitu? Biasanya nggak bisa. Tapi asumsi teori evolusi itu begitu. Makanya itu kita harus eksposkan dia punya pola pikirnya. Kan jadi makhluk kan. Bagaimana bisa kamu taruh besi di pantulan pohon, besi jadi tangan? Bagaimana bisa? Seperti dunia dalam keteraturan ini tiba-tiba diatur karena satu ledakan terbentuk makhluk hidup kemudian teratur seperti sekarang nggak mungkin lah. Itu contohnya. Oke? Yes. Boleh tanya mana Jimmy? Boleh tanya? Oke, ini udah mau jam 2 sih. Ya, Ya, udah lapar. Masih lanjut di diskusi Pak? Ya, Udah nanti aja. Ya, kita. Oke, kita berikan applause dulu. Oke, thank you ya. Oke, thank you semua. Kita doa makan. Kita makan apa ini? Ya udah, kita tutup doa dulu deh. Kita tutup doa yuk.